Oke, perkenalkan nama saya Gilbert Christoph Stefanus Sebau. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tiga fungsi dalam CSS. Oke, bisa kita lihat di sini dalam web Treschool. Di sini saya akan menjelaskan tentang color, di mana color ini berfungsi untuk memberikan warna dalam web. Bisa itu dari background, huruf, ataupun untuk memberikan uh, berbagai warna agar web itu terlihat menarik di mata. Nah, di sini colors dibagi jadi empat. Pertama, colors yang langsung memberikan nama. Di sini kita bisa lihat bahwasanya sebelum kita menggunakan colors, di sini kita menggunakan style, di mana style ini berfungsi untuk memberikan gaya pada sebuah web. Jadi kita di sini menggunakan style, background, color dengan perintahnya style, background, color, tomato. Jadi dia akan memberikan warna seperti merah tomat. Lalu ada warna orange, dark blue, grey, dan segala macamnya. Lalu di sini ada RGB colors, di mana RGB colors ini memberikan warna dengan warna dasar, yaitu red, green, and blue. Jadi bisa kita lihat di sini untuk memberi setting colornya, untuk perintahnya tetap sama, tapi di sini ada sedikit berbeda, di mana dia ada perintah untuk RGB. Jadi untuk settingan red, green, dan blue-nya sesuai dengan minat kita. Jadi uh, apapun yang kita setting di sini untuk campuran merah, hijau, dan birunya akan memberikan warna yang berbeda juga. Lalu di sini ada hex value, di mana hex value ini memberikan warna tapi dia menggunakan kode warna. Jadi bisa kita lihat di sini untuk perintahnya tetap sama, style, background, color, lalu langsung dia menggunakan kode warna. Nah, biasanya kode warna ini digunakan untuk para profesional untuk memberikan warna yang akurat. Jadi karena beberapa uh, misalnya yang untuk para desain UI UX, mereka menggunakan kode warna ini agar warna yang diberikan itu akurat, karena setiap layar para editor itu kadang tidak sama gitu. Jadi supaya warnanya itu akurat dan tidak ada miskomunikasi, jadi mereka menggunakan kode warna. Lalu ada HSL value, di mana HSL value itu artinya adalah rona, saturasi, dan kecerahan, di mana campuran rona dan saturasi serta kecerahan ini memberikan campuran warna yang berbeda. Contohnya misalnya kita ingin memberikan warna merah, jadi di sini saturasi ini kita buat 0%, lalu ronanya 0%, saturasinya 100%, dan kecerahannya 50%. Jadi kalau kita ubah di sini jadi 80%, dia akan memberikan kecerahan yang berbeda juga. Lalu di sini ada background color, di mana background color ini ya hampir sama seperti color, dia memberikan uh, dia mengubah background sebuah warna pada web gitu. Jadi bisa kita lihat di sini uh, dia perintahnya di sini ada di dalam style, ya bisa kita sebut di sini sebagai internal CSS, di mana dia memberikan sebuah uh, style di luar dari uh, line print line tulisan perintah HTML-nya. Jadi bisa kita lihat di sini body sama dua kurung background color like blue. Jadi kalau kita ubah jadi misalnya red, dia akan berubah jadi warna merah. Lalu di sini ada background image, di mana kita membuat sebuah background dengan menggunakan gambar. Jadi gambar yang kita buat itu bisa dalam menggunakan URL, bisa menggunakan elemen di dalam komputer, ataupun bisa menggunakan elemen yang ada dalam internet. Itu
Lalu ada background repeat, di mana dia menggunakan kayak mengulang kembali gambar yang ada di dalam web. Jadi maksudnya kita seperti ada gambar PowerPoint, jadi dia akan mengulang gambar PowerPoint itu sebanyak yang kita mau, misalnya 2, 3 atau 4. Kita lihat di sini kan, dia menggunakan gradient warna biru sebanyak 1 kali, lalu dia akan mengulangi sebanyak berapa kali, 1, 2, 3, 4, 5. Lalu ada background attachment, di mana background attachment adalah properti yang sangat spesifik. Jadi email ya, gambar yang kita buat bisa ikut scroll ataupun bisa tetap di tempat. Contoh, kita lihat di sini, background image-nya itu dia menggunakan gambar ya seperti biasa, lalu dia menggunakan background repeat no repeat. Jadi kalau kita scroll, dia tidak akan bergerak karena dia menggunakan perintah background attachment fixed. Jadi dia tidak akan bergerak gitu gambarnya. Lalu ada background attachment scroll, di mana gambarnya ikut terscroll juga, jadi tidak akan mengikuti gambarnya tidak akan mengikuti art scroll kita. Lalu ada background shorthand. Shorthand ini kayak shortcut, jadi kita bisa memperpendek perintahnya menjadi singkat. Contohnya bisa kita lihat di sini, ada contoh adalah ada background color warna merah, warna putih. Lalu ada gambar, perintahnya adalah tidak untuk diulangi. Lalu untuk posisinya adalah kanan atas. Jadi bisa kita lihat di sini, jika menggunakan shorthand maka perintahnya bisa disingkat menjadi satu baris. Nah, seperti ini. Lalu ketiga ada CSS border, di mana CSS border ini berfungsi untuk memberikan sebuah borders atau sebuah tepian kecil, mana itu seperti kayak tabel tapi bukan tabel. Ya intinya border lah. Kalau misalnya kita pernah melihat kayak undangan kan di pinggir-pinggirnya itu ada kayak gambar-gambar, nah itu loh border. Nah, di sini bisa kita lihat ada border style, di mana ada beberapa style yang bisa kita gunakan dalam sebuah border. Di sini pertama ada dotted, dashes, solid, double, groove, ridge, inset, outset, non, dan hidden. Nah, untuk detailnya bisa kita lihat di sini. Kalau dotted dia border yang menggunakan titik-titik. Kalau dash dia menggunakan border yang garis tipis-tipis kecil. Lalu ada solid di mana juga menyambung satu ke satu. Lalu ada double border di mana ada bordernya itu double. Ada groove border yang menggunakan efek, menggunakan warna. Lalu ada ridge border, dia kayak jembatan gitu pada tipis. Lalu inset border, dimana bordernya itu satu di luar satu di dalam, jadi dia di bawah inset. Lalu ada offset border, dimana border yang dituruti itu ada di bagian bawah. Lalu ada yang di atasnya itu kayak border tipis gitu. Lalu ada no border, hidden border. Lalu ada mixed border, mana kita bisa mix bordernya. Contohnya di sini ada mix border. Mix bordernya itu random. Lalu ada border width, di mana border width itu adalah sebuah ketebalan dari sebuah border. Jadi bisa kita lihat di sini untuk settingannya. Di sini ada border stylenya adalah solid dengan ketebalan 5 megapiksel. Lalu yang kedua bisa kita menggunakan ketebalan medium. Lalu ada ketebalan 2 pixel dan segala macam. Lalu ada yang tik-tik itu tebal. Lalu ada border color, dimana kita memberikan warna pada sebuah border. Contohnya kita menggunakan perintah border style yaitu solid, lalu border colornya adalah warna merah.
Nah, biasanya ini digunakan pada external CSS, di mana itu ada di dalam file yang terpisah, yaitu file CSS sendiri. Lalu berikutnya ada border size, di mana border size ini memungkinkan kita untuk melihat area yang berbeda, jadi bisa atas bawah atau kiri kanan doang gitu ya, contohnya seperti ini. Jadi yang atasnya titik-titik, lalu yang kiri kanan itu solid. Lalu ada border shorthand seperti background shorthand. Nah, border shorthand ini berguna untuk menyingkat perintah pada suatu codingan, dimana kita bisa menyingkat langsung, jadi kita bisa langsung border 5 megapiksel solid warna merah. Lalu ada rounded border itu dia mengelilingi tapi ada radiusnya gitu, misalnya contohnya seperti ini. Jadi misalnya kita di sini ubah jadi 5 megapiksel, nah dia akan memberikan radius yang berbeda juga, contohnya seperti itu. Nah, jadi ada radius untuk setiap bordernya. Nah, supaya kita tidak bingung dengan penjelasan saya yang sedikit bertele-tele, kita akan mencobanya langsung di Visual Studio Code. Pertama kita di sini buat index html. Oke, masuk sana, kita buat untuk nomor domainnya ya saya kita matikan. Oke, Oke, untuk bodinya mungkin kita bisa buat pertama apa bagusnya tempatnya, mungkin H1 nama ya. Mungkin kita buat misalnya ini, kita buat di sini, mungkin kita buat kartu perkenalan ya. Pertama kita di sini buat tentang saya. Lalu kita buat di sini kita pakai A3 aja. Dari nomor kita nanti. Oke. 3. Kalau kita coba ikuti apa dia? Segitu kurang. Oke. Kita buat mahasiswa ya. Mahasiswa RPL semester 2. Lalu kita buat di sini paragraf ya. Oke, nama saya input harus bahwa oke, saya adalah seorang siswa di
teknik firma bisnis Indonesia, singkat PBI. Dah, lalu kita buat lagi baru, saya lahir pada tanggal 26 Agustus 2001. Habis itu kita buat lagi hobi saya adalah menonton ini dan bermain basket. So lagi senang bertemu dengan kalian. Nah, bisa kita lihat di sini, saya sudah menulis di sini tentang saya, mahasiswa terdekat semester 2, nama saya Gibran Stefanus, saya adalah mahasiswa, seorang mahasiswa di Politeknik Ilmu Bisnis, saya lahir 26 Agustus, hobi saya bermain game dan bermain basket. Nah, di sini saya ingin membuat sebuah kartu profil tentang profil saya, di mana saya ingin membuat ini di bagian tengah khusus, lalu di belakangnya ada background gitu. Jadi pertama kita mungkin mengedit mungkin ya dari pertama ya. Jadi karena saya ingin menggabungkan ini semua ke tengah, jadi di sini saya menggunakan div, dimana div ini berfungsi untuk mengelompokkan sebuah variabel menjadi satu agar nanti dia nggak terpisah gitu. Jadi di sini saya menggunakan ini gunakan di sini. Jadi saya di sini menggunakan, kita pakai kelas profil kartu profil lah ya, biar agak lebih mudah dipahami. Kartu profil. Nah, di sini saya udah membuat di sini div kartu profil gitu ya. Masnya luar ya. Nah, lalu di sini bisa buat tentang saya, Musita PL. Oke. Lalu saya di sini ingin membuat nama saya itu agak lebih kuat lah kesannya. Jadi sini saya menggunakan perintah strong. Nah, sini strong berfungsi untuk memberikan, kita menandai sebuah tanda gitu, kata-kata yang penting gitu. Jadi saya di sini nama saya strong. Lalu ini selesai. Oke. Lihat ini. Oke. Nah, ngebot ya. Oke, saya lahir 26 Agustus. Di sini saya ingin 26 Agustusnya itu dia tebal dia. Jadi saya di sini menggunakan span. Span ini kayak kutipan gitu. Dia menitip sesuatu gitu.
Nanti kita menggunakan highlight untuk memberikan warna pada ini. Oke, sebelum ada sini kalau di setting, lalu oke, langsung aja kan, span plus oke. Lalu senang bertemu dengan kalian. Oke. Nah, di sini saya membuat senang bertemu dengan kalian itu agak sedikit berbeda. Jadi sini saya menggunakan style, kita mungkin menggunakan text line, kita butuh tengah, lalu untuk fontnya untuk font style, ini ada saya. Oke. Font style klik, lalu untuk margin top pixel. Ini saya menggunakan shortcut style, jadi biar bisa singkat perintahnya. Untuk warna mungkin kita di sini bisa menggunakan warna putih X. Oke. Untuk warna warna. Oke. Kita menggunakan warna ini. Nah, selesai. Oke, senang bertemu dengan Anda. Hasilnya mana? Oke. Lalu kita akan membuat settingan untuk style. Jadi kita di sini menggunakan style. Oke. Nah, pertama kita ketik di
sini body, lalu kita buat untuk background background CSS ya, body. Oke, kita buat sini background colornya, kita buat di sini warna putih. Apa background warna putih? Nah, ya. Background colornya warna putih. Lalu untuk tulisannya kita menggunakan Franklin tadi Aryo atau tadi gitu ya. Bagusnya coba untuk ini ini ya, lumayan. Programnya pakai Cardano, coba aja. Lalu kita buat dia di tengah display. Oke. Lalu untuk display tetap, lalu kita pakai konten justify. Nah, jadi dia ke tengah center, lalu kita pakai alex items, enter, lalu kita untuk hitnya lalu untuk bagiannya 0, lalu untuk background image-nya kita pakai background image yang sudah kita simpan di sini. Ini terus ini sedikit kesalahan. Saya sampai salah posisi.
Bentar. Oke. Oke, lanjut. Benar. Tahu. Lalu selesai. Oke, sekarang kita lanjut ke cut profil. Background colornya kita mau warna putih aja. Lalu hapus. Harus bordernya kita disini bayangan ini cantik ya. Jadi seperti ini ya. Nanti dia ada bayangan-bayangan juga di sini dengan bayangannya. Oke. Lalu kita lanjut, kita akan setting setiap kata-katanya. Oke, setting dari H1. Kita buat sini warna putih, warna apa ya? Oke, kita pakai margin bottom. Oke, 10 100 ya. Ada space ya. Oke. Oke. Lalu untuk hasilnya, lalu kita buat yang ini H2. Kita di sini buat warna apa ya? Oke.
kita sepertinya harus nyontek-nyontek ini. Masih tidak terlalu hafal di warna gitu. Oke, ya. Oke, Yeps. Untuk bagian top, oke. Tulisannya berat, tulisannya normal. Oke, lumayan. Lalu kita buat sini untuk style pertama. Kita pakai color agak hitam sedikit lah, apa-apa. Lalu aku agak grey aja, grey bersama. Oke. Tempat aja lalu sini kita highlight. Oke. Highlight, highlight. Dah. Seperti ini ya, mulai cantik tampilannya. Mungkin di sini langsung kita keluar ya, style. Jadi kita akan membuat sebuah footer. Kita tes saja.
sekarang kita akan membuat border. Oke, langsung aja buat border ya. Bordernya kita pakai pixel warnanya warna biru. Blue ya. Oke, lalu border topnya solid warna putih. Lalu samakan aja ya, berapa pixel lah itu ya. Kita pakai border oh ini aja deh, masih warnanya apa ya, warna merah. Oke, yellow. Coba kita kasih ya. Oke, nah sekarang kita tinggal menyambungkannya di, setelah itu kita sambungkan dari file index.html ini ke CSS nya. Kita dapat udah. Salah ya, sini harus. Oke, kita ketik dulu. Oke, yang salah. Taruh.
Oke. Main saya. Sampai di sini. Akhirnya salah tulis di sini rupanya. Jadi sini kita ganti coba jadi merah. Bagus ya. Jadi paling seperti ini. Kita lihat di sini kita menyambungkan CSS mulai lalu menggunakan style yaitu internal CSS. Di sini saya untuk bodinya saya membuat diagram warna putih, font yang sederhana, untuk tampilannya flex, lalu untuk justify konten dan alih item itu berada di tengah, lalu untuk beratnya ada 11 100 PH marginal. Background gambarnya adalah gambar ini. Mungkin bisa kita buat di sini jadi 150 atasnya. Nah, untuk posisinya. Lalu untuk kartu profilnya yang saya buat dengan warna putih, lalu dari tengah ya
radiusnya 10 menggunakan bayangan. Lalu untuk H1 H3 dan paragrafnya sini saya menggunakan warna merah dan abu ya, seperti ini. Jadi ini adalah hasil dari coding saya yang saya buat, yaitu sebuah kartu profil sederhana. Oke, jadi kayaknya ada sedikit typo ya. Ntar saya sedikit. Jadi kalau ada sedikit typo seperti yang saya lakukan itu hasilnya akan berbeda ya. Nah, jadi sekian penjelasan saya tentang color, background, dan border. Jika ada salah kata atau kesalahan dari saya ketika saya sedang live coding, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.